Wahyu itu adalah firman atau perkataan Tuhan. Wahyu sendiri itu dituliskan oleh para penulis di dalam bentuk manuskrip-manuskrip, kemudian dibukukan, dikanonisasi menjadi apa yang kita sebut hari ini Alkitab. Itu benar, dan selama ribuan tahun telah teruji kebenarannya, dan selama ribuan tahun dijaga kebenarannya. God lovers, selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Senang sekali saya Pendeta Martin Hareva bisa kembali menyapa Anda semua dalam diskusi yang menggugah hati dan pikiran. Sebelum kita mulai, izinkan kami menegaskan bahwa talk show ini bertujuan untuk menjelaskan keyakinan iman Kristen, bukan untuk menyerang, membandingkan atau merendahkan kepercayaan agama lain. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang sangat penting, terutama bagi saudara-saudara Muslim yang sering bertanya, apakah Alkitab itu diturunkan dari langit seperti Al-Quran, atau siapa sebenarnya yang menulis Alkitab? God lovers, dalam tradisi Islam, Wahyu dipahami sebagai firman Allah yang diturunkan secara langsung tanpa campur tangan manusia. Tapi bagaimana dengan iman Kristen? Apakah Alkitab hanya karya manusia atau tetap firman Tuhan? Topik ini seringkali menjadi sumber salah paham, bahkan tuduhan bahwa Alkitab telah berubah atau tidak lagi murni. Tapi benarkah demikian? Hari ini kita akan gali bersama jawabannya. Bukan hanya dari sudut iman, tapi juga berdasarkan temuan manuskrip kuno dan kajian sejarah. Sebut saja Birmingham Manuskrip, salah satu fragmen Al-Quran tertua, yang menimbulkan diskusi karena usianya hampir sejaman dengan masa hidup Muhammad. Kami juga sudah membahas ini dalam talk show tanggal 3 Mei 2025. Tübingen Manuskrip, salah satu manuskrip perjanjian baru tertua, yang membuktikan stabilitas isi Alkitab selama berabad-abad. Dan Sana'a Manuskrip, naskah Quran yang ditemukan di Yaman, yang isinya ternyata memiliki variasi dan lapisan teks berbeda. Semua ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang wahyu dan keaslian kitab suci bukan hanya milik satu agama, tapi persoalan yang relevan untuk semua orang beriman. Dalam episode ini, kita akan menelusuri 3 pokok penting. Yang pertama, kenapa umat Kristen tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, walau ditulis oleh manusia biasa. Yang kedua, mengapa banyak tokoh Alkitab muncul dalam Quran dengan versi yang berbeda. Dan ketiga, ini yang menarik, siapa sebenarnya sepupu Khadijah yang bernama Warokah bin Naufal? Kristen seperti apa yang dianutnya? Dan adakah pengaruhnya terhadap narasi dalam Quran? Dan untuk itu kita sangat bersyukur karena telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tidak hanya menguasai bidang ini secara akademik, tapi juga mengalami sendiri pergumulan lintas iman. Beliau adalah Pendeta Arif Mirjaya, mantan Muslim, kini sebagai hamba Tuhan dan mahasiswa program Pasca Sarjana bidang Klasik Hebrew and Biblical Studies di
Hebrew University of Yerusalem. Mari kita sambut. Shalom Pak Arif. Salam Pak Martin. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Diaspora TV. Luar biasa. God lovers, sebelum kita mulai diskusi yang sangat penting ini, mari kita tenangkan hati dan mengundang hadirat Tuhan dalam doa. Karena kami percaya pengertian sejati hanya datang dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan berbincang-bincang untuk memahami Alkitab dan juga memahami iman Kristen kami lebih jauh dan lebih dalam lagi. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, menerangi isi hati kami, terutama hamba-Mu Bapak Pendeta Arif Mirjaya yang akan menjelaskan banyak hal mengenai latar belakang Alkitab dan juga kitab-kitab yang lain. Kami berdoa menyerahkan pembicaraan kami ke dalam tangan Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan mengenai diskusi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God lovers, jika nanti Anda merasa diberkati oleh talk show ini, silakan like, komen, dan share. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di Diaspora TV. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode-episode penuh berkat lainnya. Baik, mari kita mulai diskusi kita. Pak Arif, apa pengertian dasar dari wahyu dalam pandangan Kristen? Kita harus firm bahwa wahyu itu adalah firman atau perkataan Tuhan. Ya. Nah, wahyu sendiri ya, itu dituliskan ya, oleh para penulis kemudian di dalam bentuk manuskrip dan kemudian dibukukan, dikanonisasi ya, menjadi apa yang kita sebut hari ini Alkitab. Ya, itu proses panjang ya, karena apa yang disampaikan kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul yang kemudian dikompilasi ya, dalam rentang waktu yang cukup panjang, ya, ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Ya, saya ambil contoh misalnya di zaman Nuh, gitu, apakah sudah ada penulisan cerita Nuh di masa lalu ya? Tentu belum ada, ya, karena kalau kita belajar sejarahnya secara tradisional, kita meyakini ada pemberitaan firman tentang Adam dan Nuh itu pertama kali diberikan kepada Musa, yang kemudian menuliskannya dalam Pentateuch, 5 kitab Musa. Ya. Nah, jadi rentang waktu itu cukup panjang. Adam berumur 930 tahun. Jadi Adam bertemu dengan bapaknya Nuh. Jadi cerita dari mulai Adam sampai Lameh ya disampaikan kepada Nuh. Demikian juga Nuh dengan Terah bapaknya Abraham. Ya, itu ketemu. Ya, jadi itu tidak terputus alurnya. Ya, jadi firman yang disampaikan dari Abraham itu terus. Ishak jelas ketemu. Bahkan Ishak ketemu dengan cucunya. Yakub udah jelas tuh ketemu dengan cucunya tuh terus tuh, nggak terputus ya. Jadi firman atau wahyu yang diturunkan itu menceritakan satu hal sebenarnya dari keseluruhan, menceritakan tentang janji keselamatan, kasihnya Tuhan. Ya, gimana cara Tuhan, janji Tuhan menyelamatkan manusia. Makanya kita mengimaninya manifest terbesar dari wahyu Tuhan yang paling utama adalah Mesias, juru selamat kita. Cukup menarik penjelasan Pak Arif ini. Tadi Pak Arif bilang Adam ketemu dengan Lameh ketemu dengan Terah. Terah ketemu lagi terus dengan keturunan yang lain. Nggak terputus. Nggak terputus. Mungkin itu alasan Tuhan dulu membuat umur manusia panjang-panjang. Oh iya, betul. Supaya diturunkan
kisah ini karena belum ada alat Tradisi, tulis, literasi, dan literasi sebagainya, ya. ya. Baru tradisi bercerita. Ya. Jadi tradisi bercerita ini mengkisahkan kisah tentang kejadian di awal Adam dan Hawa sampai keturunan manusia, sampai satu saat semua sudah bisa ditulis, semua bisa direkam, semua bisa ada bukti-bukti sejarahnya, begitu ya. Wah, cukup menarik. Nah, Pak Arief, apakah Alkitab diturunkan seperti Quran langsung dari langit? Nah, ini yang harus kita pahamin ya, bahwa kalau Tuhan aja pakai nabi-nabi untuk menyampaikan firman-Nya, artinya dia juga pakai manusia nih ya, untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, artinya apa? Artinya dia juga pakai manusia untuk menuliskan firman-Nya. Ya. Nah, jadi eviden tradisi tutur yang begitu kuat itu ya dimulai dituliskan, ya. Dan ini jelas pekerjaan dari Roh Kudus, ya, menginspirasi para penulis-penulisnya. Ya, makanya Alkitab itu sebagai kitab bukan hanya kitab klasik ya, tapi sebenarnya itu kitab kuno. Ya, karena bahasa Paleo Hebrew juga dalam teks aslinya itu masih ada. Ya, bahasa Paleo Hebrew kalau kita zaman modern nih, misalnya saya ambil perbandingan ya. Jadi bahasa yang dipakai di zaman Majapahit itu masih ada dalam teks hari ini. Ya. Di abad ini. Ya, walaupun udah bercampur dengan bahasa-bahasa lain nih. Karena menurut perjalanan rentang waktu sejarah yang cukup panjang. Ya, dan penulisnya beda di tiap-tiap zaman. Nah, dengan latar belakang yang berbeda. Gitu ya. Kayak misalnya saya pernah kasih contoh tentang surat Matius, Injil Matius ya, menceritakan tentang keyahudian ya. Dan Matius menggunakan bahasa Ibrani dan juga dia menggunakan istilah-istilah Ibrani dan Aramik ya. Gitu, dalam tulisan-tulisannya ya. Walaupun ditulis ulang dalam bahasa Greka misalnya, tapi istilah-istilah Aramik dan Hebrew-nya tidak hilang. Iya. Nah, ini kita bisa ngelihat artinya ya, ada reservasi upaya untuk menjaga tradisi literasinya enggak hilang. Ya. Jadi ya kita bisa lihat bahwa inspirasi Roh Kudus yang kemudian membuat tulisan-tulisan ini bisa mengkonfirmasi dan terkonfirmasi dari tulisan sebelumnya. Kalau kita belajar di kampus ya tentang metode penulisan ilmiah, ya ada istilah catatan kaki atau reference. Ini statement kita dikutip dari mana, rujukannya mana, catatan kakinya, ya. Itu diikutkan bahwa kita tahu dari si statement dari guru besar ini. Misalnya, atau dari bukunya si A, si B, kita tulis. Nah, Alkitab ya itu juga sebenarnya kalau kita bedah, ya itu referensinya ada di Perjanjian Lama ya, di masa lalu, tulisan-tulisan manuskrip masa lalu. Iya. Jadi kita bisa track nih, ya. Makanya satu, bagaimana kita tahu ayat itu benar, palsu atau bukan? Kalau gitu konfirmasinya ada di kitab-kitab sebelumnya. Di Alkitab kita, kalau kita baca, di catatan kaki di bawahnya itu biasanya ada dijelaskan ya. Ayat ini asalnya dari Perjanjian Lama, dari kitab ini. Oh, gitu ya. Karena itu mengkonfirmasi tulisan sebelumnya kan. Bagaimana mungkin tulisan yang ditulis ya, manuskrip yang ditulis di zaman yang berbeda dengan orang yang berbeda, kok bisa ada konfirmasi? Pak Arief ingin menjelaskan bahwa ada perbedaan antara asal muasal Alkitab dengan Quran. Kalau gitu menurut hikayat atau sejarah dari ulama-ulama lama, bahwa Al-Quran ditulis di langit. Oh, ditulisnya di langit. Iya, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini dalam bentuk kitab utuh. Jadi secara tradisi ya, Islam meyakini bahwa meskipun Al-Quran secara utuh di surga, namun penyampaiannya kepada Nabi Muhammad itu dilakukan pada
tahun 610 Masehi itu ketika malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ya. Nah, pada waktu itu ayat pertama yang diturunkan ketika malaikat Jibril meminta kepada Muhammad berkata, Iqra, bacalah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari segumpal darah. Ya. Tapi ya pada masa itu Al-Quran secara kitab belum ada. Hingga khotbah terakhir Nabi Muhammad pada tahun 632 ya, Quraisy Shihab itu menuliskan bahwa Al-Quran diturunkan pada masa waktu 23 tahun. Tapi pada masa ketika Nabi Muhammad meninggal dalam bentuk kitab juga belum ada. Waktu Muhammad meninggal ya, dalam sebuah sanad hadis diceritakan bahwa Nabi Muhammad berkata, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Ya. Yang pertama adalah kitabullah. Dan yang kedua adalah keluargaku. Nah ini menarik lagi ya. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Yeah. Hadis Sahih Muslim, kitab 44 ya, bab nomor 4 ya. Hadis nomor 2408 ya. Nah, penggunaan kata kitabullah ya, kitabah ya oleh Muhammad ini, Alkitab berarti benda tunggal yang disatukan ya. Itu persoalannya adalah waktu itu belum ada kitabnya. Ya, menurut sejarawan Islam nih ya. Ya, jadi sedangkan yang diketahui bahwa proyek penulisan Al-Quran baru dibuat setelah itu. Ini pemahaman sejarah yang dipahami ya teman-teman kita di Islam dan juga sejarah modern Islam nih ya. Dipahami bahwa di zaman Utsman lah Zaid bin Sabit ditugaskan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan manuskrip ini. Gitu ya. Nah, ini pendapat sejarawan Islam modern nih. Bahkan ya ketika Umar bin Khattab Khalifah kedua, dia menaklukkan Yerusalem tahun 638 Masehi. Kitab utuh Al-Quran itu dalam bentuk buku itu belum ada. Makanya di sana muncullah perdebatan dari sejarawan sekuler tentang istilah Al-Aqsa. Karena di masa lalu tidak ada istilah kata Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, ya, belum ada. Dan Masjidil Aqsa itu belum ada di masa Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem. Karena yang terjadi adalah tahun 70 Masehi, Yerusalem itu rata dengan tanah. Tembok Yerusalem, tempat Bait Allah ya, yang sekarang kubah Dome of Rock dan Masjidil Aqsa itu rata dengan tanah dulu, nggak ada. Itu karena Masjidil Aqsa posisinya aslinya adalah kandang kudanya Nabi Sulaiman. Kalau dalam sejarah ya, kalau kita pernah ke Israel kita akan paham. Jadi 638 ketika Umar menaklukkan itu belum ada. Tapi itu kemudian ketika Zaid bin Sabit selesai mengkompilasi Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, ya, kata itu muncul. Gitu ya. Nah itu menarik ya. Ada dua pendapat tentang penurunan Al-Quran. Kalau sejarawan Islam itu Mu'min Siri lebih kritis, dia menceritakan tentang tidak konsistennya pencatatan tentang penulisan Al-Quran. Mu'min Siri, dia seorang profesor di Amerika ya, dan dia punya begitu banyak tulisan-tulisan beliau yang bisa kita lihat ya. Dia mengkritisi ketidakcocokan ini. Ya, tentang kanonisasi Al-Quran. Nah, beberapa polemikus dan apologet Islam gelisah mempertanyakan keislamannya dia dan background akademiknya dia. Ya. Jelas Mu'min Siri level akademiknya lebih tinggi lah jauh. Ya, dia pernah sekolah di Pakistan ya, dan dia PhD di Amerika ya. Beliau juga mengutip dari pernyataan dari Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ummul Quran. Ya, jadi terjadi pertentangan riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Ya, Asyuti ya itu tahun 1500-an ya wafatnya. Seorang pakar Quran yang paling dihormati ya, mengutip dari Ibnu Umar Al-Khattab. Janganlah ada di antara kalian yang mengatakan bahwa ia mendapatkan seluruh Al-Quran. Karena bagaimana ia tahu bahwa itu memang keseluruhannya.
Karena banyak dari Quran telah hilang. Oleh karena itu kalian harus mengatakan, saya mendapatkan sebagian Quran yang ada. Ya, ini salah satu sejarawan ya, Suyuti ya. Dan dia orang yang sangat dihormati dalam sejarawan Islam. Imam Suyuti menceritakan juga tentang Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Muhammad ya, terkenal meminta salah seorang muslim ya berapa ayat yang ada dalam surat Al-Ahzab katanya. Katanya 73 ayat katanya. Kemudian Ubay mengatakan dulunya jumlah ayatnya hampir sama dengan surat Al-Baqarah, yaitu sekitar 286 ayat. Kok jadi tinggal 73 ya. Termasuk tentang perajaman ya. Laki-laki itu bertanya, apa ayat perajaman? Ubay mengatakan, ya, jika laki tua atau wanita melakukan zina, rajam mereka sampai mati. Tapi udah nggak ada ayat itu. Ya, hilang di kemudian hari. Ya, dianggap hilang ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat nih ya, kalau kita berani out of the box ya, tentang proses penulisan Al-Quran. Ya, dari riwayat yang diterima Abu Bakar yang memerintahkan penulisan kanonisasi Al-Quran ya. Nah, riwayat tersebut diterjemahkan dari Abdullah bin Fadalah ya, dari Abu Ishaq ya, meriwayatkan ketika Umar mengumpulkan teks Al-Quran, dia bertanya, siapa yang paling ahli dalam bahasa Arab? Wah, ini menarik ya. Dan mereka menuju kepada Sa'id bin As. Umar pergi kepada Sa'id dan berkata, siapa yang paling baik di antara orang-orang? Kemudian Sa'id merujuk kepada Zaid bin Sabit. Kemudian Umar berkata, kalau begitu silahkan Zaid mendikte, Zaid menuliskannya. Jadi ada upaya penulisan Al-Quran. Ya. Ini yang harus diperjelas. Jadi nggak jatuh dari langit ya. Makanya menarik ketika kata kitabah. Sejarah ini menjelaskan bahwa Al-Quran juga ditulis manusia. Oh begitu ya. Oh iya ternyata kan. Mau diterima apa enggak nih? Riwayat-riwayat ini silahkan aja, kalau nggak mau diterima ya ditentang saja sudah. Ya. Nah ini menarik ya. Nah jadi kita bisa ngelihat ya, kemudian mereka membuat 4 naskah ini mushaf ya, dikirim ke Kufah, Basrah, Suriah dan ke Hejaz ya. Nah tapi 2 riwayat yang lain tidak menyebut nama Abu Bakar. Dalam riwayat hadis Bukhari ya disebutkan bahwa ide penulisan Quran justru berasal dari Zaid bin Sabit. Ya, bukan dari Umar, bukan juga Abu Bakar. Jadi Imam Al-Bukhari bahkan menulis bahwa Zaid bin Sabit berkata, Abu Bakar mengutusku waktu pertempuran Yamamah. Karena telah banyak korban Said dan para sahabat, aku menjumpai Umar bin Khattab. Ya, ada bersamanya. Abu Bakar mau memulai, tapi Umar langsung berkata kepadaku, di pertempuran Yamamah, kematian paling parah menimpa para pembaca Al-Quran. Dan aku takut itu akan menimpa lagi dengan jumlah yang sama. Ya. Kalau kita berperang, alhasil banyak dari Al-Quran itu bisa hilang. Oleh karenanya pendapat bahwa kamu perlu mengetuai pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar kemudian mengatakan, aku telah berkata kepada Umar, bagaimana bisa kita melakukan yang tidak pernah Nabi lakukan? Jadi Nabi nggak pernah menuliskan Al-Quran itu juga. Nah, karena ada hadisnya juga. Ya, jangan menuliskan apapun dariku kecuali firman Allah katanya. Nah, jadi ini nggak ada sunahnya. Abu Bakar nggak berani gitu ya. Dalam riwayat yang dari Sahih Al-Bukhari ya. Nah, jadi kita bisa lihat, belajar bahwa memang ada upaya penulisan. Peranan manusia ada juga di dalam penulisan. Tapi yang paling parah adalah Utsman bin Affan kemudian membakar manuskrip-manuskrip asli tadi. Oh, ya. Kalau di kita manuskrip-manuskrip itu nggak kita bakar, ya. Tapi ya yang nggak sesuai gitu nggak bisa diterima. Pak Arief, bagaimana Kristen memahami inspirasi Roh Kudus dalam proses penulisan Alkitab? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, konkursus itu bekerja ketika mengkonfirmasi ya, teks-teks sebelumnya, pengajaran-pengajaran sebelumnya. Karena masing-masing teks itu ditulis dalam rentang waktu berbeda oleh orang yang berbeda. Ya, penulis Mazmur Daud ya tidak bertemu dengan Matius. Ya. Itu ribuan tahun tuh. Betul. Jedanya. Zaman yang berbeda. Ya, tapi kenapa bisa mengkonfirmasi? Karena inti pengajarannya sama.
Dan itu dijaga oleh Roh Kudus. Itulah peranan Roh Kudus di situ ya. Ya, gitu loh. Menjaga bahwa manifest terbesar dari firman Tuhan yang paling utama, yang tertinggi adalah keselamatan. Dan itu adalah Mesias. Dan itu adalah Kristus. Ya, itu gitu loh. Makanya Jadi itu Roh Kudus memberi inspirasi, menjaga supaya ini terkoneksi. Ya. Ya. Nah, karena the whole meaning ya dari semua azas tertinggi itu apa? Ya keselamatan. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Kemudian jika Alkitab ditulis oleh manusia, apa yang membuatnya tetap dianggap firman Allah? Pertama karena iman kita, ya, bahwa itu benar dan selama ribuan tahun telah teruji kebenarannya dan selama ribuan tahun dijaga kebenarannya. Gitu ya. Yang tidak sesuai itu otomatis akan tersisih. Yang pengajaran atau firman tidak sesuai, yang karangan manusia, ya, itu pasti punah. Dengan sendirinya hilang dari peredaran ya. Ya, pasti punah. Gitu. It's just a matter of time aja. Tapi karena hakikat dari firman Tuhan itu kekal. Jadi ketika itu dituliskan pun dari pertama kali sampai terakhir itu nggak akan berubah. Gitu. Dan itu udah teruji nih rentang waktu sejarah ya, sampai hari ini. God lovers, dari sini kita mulai melihat perbedaan mendasar antara cara pandang Islam dan Kristen terhadap wahyu. Tapi pertanyaannya, kalau Kristen mengakui Alkitab ditulis manusia, apakah ada kemungkinan penyimpangan? Baik Pak Arief, apa itu bidat dalam sejarah gereja dan mengapa penting dibahas? Ya, bidat adalah pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hakikat dan inspirasi Roh Kudus. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada banyak pertentangan, ya, yang kemudian itulah yang disebut sebagai intervensi manusia yang menyimpang. Ya. Banyak sekali teks-teks bidat itu ya yang kemudian diyakini sebagai kebenaran oleh banyak orang ya. Tapi nubuatan tentang pengajar-pengajar palsu itu sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya, bahwa akan muncul dari dalam kalian akan muncul pengajar-pengajar nabi-nabi palsu ya. Rasul Paulus juga udah mengingatkan juga ya, nanti akan muncul pengajar-pengajar nabi-nabi palsu. Nah, itu yang terjadi ya, sampai bidat-bidat itu akhirnya menciptakan kelompok-kelompok ya yang masih banyak juga bertahan selama ribuan tahun sampai hari ini. Walaupun minoritas ya. Gitu ya, minoritas gitu ya. Tapi salah satu pengaruh bidat yang paling besar itu adalah pengajaran Arianisme, Nestorian, yang turunannya adalah sekte Ebionite. Inti ajarannya apa ya Pak Arief? Arianisme itu dari Bishop Arius, ya, yang pertama kali muncul sekitar tahun 300-an, 350 ya, Masehi ya, atau 320-350 Masehi ya. Nah, pada waktu itu memang ada intervensi kekuasaan terhadap gereja di masa itu, ya, sehingga itu istilah, makanya Kristen itu diadopsi jadi sebuah agama, ya, oleh kerajaan Romawi, ya. Nah, lalu kemudian ada intervensi politik, ya, dengan munculnya doktrin-doktrin yang mengkultuskan raja sebagai wakil Tuhan di bumi, ya. Lalu muncul lagi doktrin ibu Tuhan, Theotokos. Nah, itu mengalami sebuah kritik. Nah, kritik itu kemudian memunculkan skisma, perpecahan, ya, pengajaran ya. Arianisme itu cukup berpengaruh di gereja timur dulunya. Ya, jadi sekarang tokohnya adalah seorang bishop, seorang pemimpin gereja juga. Ya. Dia mulai mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Masih bertahan sampai abad ini?
Arianisme masih ada, Masih ya? masih kuat. Mungkin yang hari ini jejaknya bisa kita lihat di Saksi Yehova, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Lalu juga ada Nestorian setelah itu, 400-an Masehi ya muncul ya, bahwa Yesus adalah subordinat dari Tuhan. Subordinat Lebih rendah, jadi lebih rendah dari Tuhan. Ya. Iya. Nah, jadi bahwa salah satu pengajarannya, dia mencoba brainwash pemikiran kita. Yesus berkata bahwa aku adalah pokok anggur katanya. Dan Bapak pengusahanya. Iya. Dia bilang, kalau gitu nggak mungkin Bapak cuma punya satu pokok anggur. Ya, dia pasti punya banyak pokok anggur. Salah satunya aja Yesus katanya. Ya, pokok anggur yang lain itulah nabi-nabi katanya. Itu ya. Jadi Yesus disejajarkan dengan nabi-nabi dan Iya, rasul. hanya utusan, ya kan? Jadi subordinat dari Iya, Bapak, ya. Nah, pengajaran itu bisa kita jumpain, ya. Nah, lalu ada lagi turunannya, itu sekte Ebonite. Iya. Sekte Ebonite itu sekte yang berkembang di Jazirah Arab, ya, Arab Utara dan Selatan, ya. Karena pada waktu itu ketika munculnya sekte-sekte ini juga mereka mengalami penganiayaan dari gereja mainstream pada waktu itu. Ya, jadi dianiaya, dikejar-kejar, bahkan dibunuh. Ya. Tokoh-tokohnya diperangin, ya. Nah, sampai akhirnya banyak kemudian pengikut-pengikutnya itu mengungsi. Apakah pengungsian mereka itu sampai ke wilayah Arab sebelum masa Islam? Iyalah, jelaslah itu sampai gitu. ke di Hejaz itu, di Yatrib ya, itu sudah ada komunitas-komunitas sekte-sekte Yahudi dan sekte-sekte Kristen yang lari dari penganiayaan, ya. Salah satu sekte Ebonite, ya. Iya. Juga di Aman, ya, Iya. di Jordan, ya, juga di Baghdad, ya, sudah ada lari mereka. Bahkan salah satu penginjil dari sekte Ebonite yang terkenal di kalangan Islam itu adalah Warokah bin Naufal. Begitu. Nah, ciri khasnya dari sekte Ebonite adalah pertama menolak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oke, tolong ditahan dulu di Pak Arief. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, menarik tentang sekte Ebonite. Jadi memang sejak awal gereja menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang menyimpang ajarannya. Nah, menariknya beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa ajaran-ajaran seperti Nestorian dan Ebonite sempat tersebar di kawasan Timur Tengah, Ya, termasuk Arab. betul. Nah, apakah mungkin ada hubungan antara kelompok-kelompok ini dengan tokoh penting di awal Islam? Seperti Warokah bin Naufal. Nah, ini yang kita mau tanya ke Pak Arief sekarang. Hubungannya antara Warokah bin Naufal di masa itu. Ya, Warokah adalah orang pertama yang mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ya, dan dia adalah seorang penginjil dari sekte Kristen Ebonite. Dia adalah penginjil dari sekte Kristen Kristen, Ebonite yang dianggap bidat ini. Dianggap bidat oleh gereja pada masa itu. Nah, menurut sumber-sumber Islam, siapakah sepupu Khadijah yang disebut sebagai Warokah bin Naufal ini? Ya, kalau secara silsilah, ya, memang dia berasal dari Hejaz, ya. Dia Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ya. Dia salah satu penginjil yang mempelajari dan sudah menerjemahkan fragmen-fragmen perjanjian baru ke dalam bahasa Arab. Jelas bahwa dari sumber sejarah Islam sendiri bahwa upaya penerjemahan itu sudah dilakukan oleh Warokah, ya, itu dalam hadis riwayat Muslim, ya, itu dituliskan, ya. Kemudian dalam Sirah Nabawiyah juga itu dituliskan, ya, bahwa Warokah berusaha menerjemahkan itu, ya, ke dalam, sudah melakukan bahkan, ya, dalam bahasa Injil dalam bahasa manuskrip Arab. Ya, bukan utuh, ya. Ya. Ya, dan ini Injil bidat. Injil bidat. Penggalan-penggalannya, manuskrip-manuskripnya ke dalam bahasa Arab, ya.
Juga di dalam hadis ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim menceritakan tentang itu. Nah, menurut referensi sejarah Islam juga, Warokah lah yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah. Pertanyaannya, mereka menikah dengan cara apa? Berarti Khadijah ini apakah secara Quraisy? ah, Ya. Sedangkan waktu itu menikahnya Muhammad dengan Khadijah, Muhammad belum jadi nabi. Untuk orang Islam, Islam secara agama belum ada. Iya. Ya. Sejarahnya Dia baru Muhammad nabi itu dulu di umur pedagang 40 tahun ya, sedangkan dia menikah di umur 25. Jadi dia nabi menikah umur 40. dengan tradisi apa, saya tanya kalau begitu. Sesuai Sementara dengan hukum Islam, pemahamannya fikih Islam belum Barokah. ada. Ya kan? Iya. Itu harus diteliti kalau begitu, ya kan? Nah, Khadijah agamanya apa? Karena dia sepupunya Warokah. Menurut dia teks-teks historis, dia juga penganut sekte Ebionite. Oh, Kristen yang sesat ini. Ya, yang dianggap sesat oleh gereja mainstream di masa lalu. Ya, karena apa? Karena menolak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan menolak semua pengajaran Paulus. Dan menyatakan diri kembali kepada hukum Taurat. Gitu. Nah ini ya yang menarik gitu ya. Nah, jadi sangat terikat dengan perjanjian lama kalau begitu. Oh iya, Ibnu Ishaq itu menuliskan dalam Sirah Nabawiyah ya, Warokah memang punya hubungan yang kuat dengan pengajaran-pengajaran dan doktrin-doktrin dari sekte Ebonite yang mau kembali kepada perjanjian lama. Dan mereka menolak mengakui Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Oh, gitu ya, ini sangat ini ya. menarik ini sejarahnya ya. Nah, disebut sebagai penganut Kristen, bahkan dia penginjil dari sekte Ebonite, Warokah ini. Nah, tapi aliran atau bentuk kekristenan seperti apa yang diyakini Warokah menurut sumber-sumber sejarah, Pak Arief? Ya, menurut sumber sejarah seperti saya bilang ya, dia dari sekte Ebonite. Sektenya Ebonite yang dianggap sesat oleh kekristenan. Ya, menolak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Lalu menolak doktrin Ibu Tuhan. Menolak semua pengajaran Paulus. Oh, tiga ini. Lalu mau kembali kepada hukum Taurat. Ke hukum Taurat. Nah, kalau kita baca ya di dalam Sirah Nabawiyah, juga dikutip dalam kitabnya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, ya. Nah, itu dituliskan bahwa Warokah berkata, berbahagialah, kemudian berbahagialah. Aku bersaksi bahwa kau adalah orang membawa kabar gembira oleh putra Maryam. Ini perkataan Warokah kepada Nabi Muhammad. Ya, sesungguhnya kau seperti namus ya untuk Musa, Jibril kepada Musa. Sungguhnya kau adalah nabi yang diutus. Sungguhnya kau akan diperintahkan untuk berjihad setelah harimu. Setelah diangkat jadi nabi maksudnya ya. Andai aku masih bertemu masa itu, sungguh aku akan berjihad bersamamu. Ini perkataan Warokah tentang kepada Nabi Muhammad. Yang dikutip dari Sirah Nabawiyah dalam tulisannya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi ya, Dalail Al-Nubuwah. Apakah ini diyakini sebagai penahbisan Muhammad oleh Betul, Warokah? karena dia yang pertama ya Mengatakan itu. Warokah itu menjadi jembatan antara kekristenan dengan Islam, sehingga menganggap bahwa ada keterhubungan dari Isa Al-Masih ya, sebelumnya adalah Musa alaihissalam dan Muhammad gitu ya. Apakah ada kemungkinan nabi-nabi di dalam Alkitab ini juga ada di dalam Al-Quran, tapi dalam versi yang berbeda? Apakah ini ada hubungannya? Kalau secara teks ya, karena referensi sejarah Islam mengatakan Warokah sudah menerjemahkan perjanjian baru dan perjanjian lama ke dalam bahasa Arab. Kemungkinan manuskrip-manuskrip itu sudah ada. Ya, kemungkinan ya. Tapi kita belum punya eviden tentang ini ya. Yang kita lihat hari ini adalah misalnya Birmingham Text. Ya. Itu sudah ada sekitar 40 tahun sebelum Nabi Muhammad dibaiat oleh Warokah jadi nabi. Itu adalah teks Quran yang diyakini tertua karena carbon datingnya itu antara
tahun 568 sampai 640-an Masehi. Muhammad dibaiat itu menjadi nabi itu sekitar 610 Masehi ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa kalau betul Nabi Muhammad itu lebih tua 2 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir atau 40 tahun sebelum kenabian Muhammad, berarti ada upaya penulisan terjemahan Injil Bidat ke dalam bahasa Arab. Ini evidence sejarah nih ya, yang kita nggak mau mengatakan apakah itu benar, tapi ini hipotesis jadinya. Sudah ada teks itu sebelum Al-Quran jadi buku. Kalau dalam sejarah kita bisa lihat bahwa ternyata memang ada keterhubungan. Yang menulis ini dalam bahasa Arab adalah Warokah bin Naufal. Kemungkinan yang terhubung dengan Muhammad melalui sepupunya yaitu Khadijah. Oke. Nah, karena waktu pertama kali di Gua Hira, ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu, ya, maka Khadijah mengajak dia bertemu dengan Warokah. Ya, Warokah lah yang mengkonfirmasi itu. Nah, ini dalam hadis ya, sekali lagi dalam Sirah Nabawiyah juga diceritakan ya. Ibnu Ishaq pernah berkata, Khadijah binti Khawalid bercerita kepada Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia adalah anak pamannya, seorang Nasrani yang sungguh-sungguh mengikuti kitab-kitab dan orang berilmu di kalangan manusia. Apa yang diceritakan pembantunya Maisarah kepadanya tentang perkataan seorang pendeta bahwa ia melihat Muhammad selalu dinaungi oleh 2 malaikat. Warokah bin Naufal pun berkata, jika ceritamu itu benar, wahai Khadijah, sungguhnya Muhammad adalah nabi umat ini. Ini Warokah yang konfirmasi ya. Sungguhnya aku telah mengetahui bahwa ada nabi nantikan untuk umat ini. Inilah waktunya ya. Al-Tirmizi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, aku melihat Warokah bin Naufal dalam mimpi. Dia mengenakan baju putih, dan jika dia termasuk ahli neraka, dia tidak akan mengenakan baju putih. Ya. Tapi dibantah hadis ini lemah sanadnya. Ada Utsman bin Abu Rahman, tapi hadis ini tersebut dikuatkan dengan perkataan Rasulullah SAW berikut ini. Aku melihat pendeta, maksudnya adalah Warokah, dia mengenakan baju sutra. Karena dia adalah orang pertama yang beriman kepadaku dan membenarkanku. Itu dari Imam Abu Al-Khisam. Ya, dalam perkataan Nabi Muhammad ya, dalam Sirah Nabawiyah ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya. Nah, bahwa dalam riwayat lain ya, ini diceritakan ya kepada kami, Yahya bin Bukhair berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail, dari Ibnu Syihab ya, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ibu kaum mukmin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Ya. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Ya. Kemudian beliau dianugerahkan kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hira untuk bertahanut, yaitu ibadah di malam hari. Lalu kemudian waktu dia menerima ya, sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Nah, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah. Beliau menjawab ya, aku tidak bisa baca. Jadi Muhammad lagi mengatakan dia tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegang lagi, memelukku sangat kuat, kemudian melepaskan dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Tiga kali ya. Malaikat itu mengganggu kembali dan memeluk untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat. Lalu melepaskan dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Inilah ayat surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini ayat yang pertama turun. Kemudian Nabi SAW kembali pada keluarganya dan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khawalid ya, seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang kekuatannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi.
Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Ya, ini Waraqah bin Naufal. Jadi jelas hubungannya. Ini peneguhan tadi dan ya. diakui dalam tradisi sejarah Islam, dalam sejarah Nabawiyah, perannya Waraqah pertama kali ya, yang kemudian membaiat dia sebagai nabi. Tadi jelas latar belakang Waraqah bin Naufal itu adalah penginjil dari sekte Ebonite. Nah, Pak Arief, apakah Waraqah bagian dari gereja resmi atau dia menganut ajaran yang menyimpang dari kekristenan? Di masa lalu jelas dia dianggap bidat. Oh, Waraqah ini adalah bidat Kristen. Iya, karena dia menyangkal keilahian Yesus. Menyangkal ketuhanan Yesus. Ya. Waraqah juga pengajarannya adalah menolak semua pengajaran Paulus. Ya. Ini jelas ya, kalau di dalam secara historis kita kronologiskan ya. Nah, ini adalah apa yang diajarkan Waraqah adalah pengajaran bidat. Iya, karena menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru menolak ajaran Paulus dan dia menekankan kembali kepada perjanjian lama. Betul. Apakah Waraqah memiliki pengaruh terhadap Muhammad di awal kenabian Muhammad? Oh jelas, tadi kan kita baca ya di dalam hadis-hadis, dalam sirah Nabawiyah, ya itu peran yang sangat sentral. Bahkan ada sebagian sejarawan menganggap bahwa Waraqah lah yang memberkati pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Sebelum dia ditahbiskan sebagai nabi. Belum, jauh lah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah umur 25. Umur 25. Jadi Dia ada rentang 15 tahun. Iya, dibaiat sebagai nabi umur 40. Iya. Jadi apa waktu itu agamanya? Menikah menurut tradisi jahiliyah Quraisy atau menikah dalam tradisi Islam belum ada. Atau menikah dalam tradisi Kristen. Sedangkan Muhammad belum dibaiat sebagai nabi. Jadi Islam secara agama waktu itu belum ada. Tapi Islam sebagai hakikat sudah ada. Pertanyaan menariknya, waktu Khadijah dengan Muhammad dinikahkan oleh Waraqah bin Naufal, di dalam agama apa? Iya. Pertanyaan menariknya itu harus dijawab sama teman-teman kita yang Muslim. Iya. Ya kan? Gitu. Harus dijawab, silahkan dijawab. Karena agama Islam belum ada. Ya, masih 15 tahun kemudian baru ada. Iya. Mengapa setelah Waraqah wafat, wahyu sempat berhenti? Itu masa fatroh. Ya. Nah, ini apakah itu suatu kebetulan? Ya, jadi sebenarnya ada Ummul Huzni ya. Itu masa tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Karena di saat bersamaan pamannya meninggal ya. Jadi saat bersamaan pertama itu adalah pamannya Abu Thalib meninggal. Jadi bapaknya Ali. Itu paman terkasihnya dari Nabi Muhammad. Ya. Meninggal ya. Nah, yang kedua adalah istrinya Khadijah juga meninggal di tahun yang sama. Wow. Ya. Yang ketiga, menurut riwayat, Waraqah juga meninggal di tahun itu. Jadi beruntun ya. 3 orang yang sangat dekat dengan Nabi Penting Muhammad. buat dia. Ini meninggal. Ya, Waraqah itu punya pengaruh dalam pengajaran. Ya. Yang kedua adalah istrinya yang terkasih. Yang ketiga adalah pamannya ya, seorang bangsawan Quraisy yang waktu itu dihormati dan melindungi dia. Gitu ya, pamannya ya. Nah, di masa itulah terjadi fatrah. Wahyu terhenti. Sebagian riwayat mengatakan beberapa hari. Sebagian riwayat mengatakan beberapa minggu. Sebagian riwayat ada yang mengatakan bahkan tahun. Makanya disebut Ummul Huzni. Ya, dalam masa itu terjadi ya. Tahun kesuraman, tahun kesedihan. Ya.
Itu yang terjadi ya. Nah, kalau secara hipotesis bisa jadi karena Nabi Muhammad adalah nabi yang buta huruf ya. Menurut kesaksian tadi ya. Iya, gitu. Sehingga kalaupun ada manuskrip yang ditinggalkan oleh Warokah ya, yaitu manuskrip yang dia terjemahkan dari tulisan-tulisan dari bahasa Aramik atau bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab ataupun Yang sebaliknya sumbernya dari Injil. Injil Bidat ya. Ya. Ya Nabi Muhammad juga nggak bisa baca. Ya, ya. Tapi nggak ada orang yang ngajarin dan ngasih inspirasi. Ya, ini yang hipotesis sekuler sih mengatakan seperti itu. Makanya disebut masa fatroh itu. Iya, kekosongan ya, nggak ada wahyu. Pak Arief, apakah karena warokahlah kisah-kisah Alkitab dalam Quran menjadi berbeda? Sebenarnya mungkin tidak hanya karena warokah ya. Karena masanya dia cukup pendek ya. Oh, ya. Tapi juga adalah ketika masa hijrah ke Yatrib ya. Hijrah ke Madinah ya. Di situ sudah ada sekte-sekte Yahudi dan sekte Kristen Bidat juga. Jadi masa setelah Ummul Huzn itu 620 Masehi ya. Kemudian hijrah. Itu adalah masa ketika dari Mekah ke Madinah. Ya. Kalau alasan historis kenapa hijrah ke Madinah? Alasan iman ya. Tapi sejarawan menceritakan bahwa pada waktu itu orang-orang jahiliyah, Quraisy jahiliyah mau membunuh Nabi Muhammad. Oh. Mereka nggak suka Di tempat dia tinggal. di Mekah. Ya. Kesempatannya adalah ketika Abu Thalib meninggal. Ya, karena selama ini pamannya dia yang dihormatin oleh orang-orang Quraisy. Ya. Ya. Nah, lalu kemudian ancaman itu sudah makin besar ya. Kemudian juga wahyu terputus, tidak ada pengajaran yang dia terima. Nah, akhirnya dapat perintah untuk hijrah ke Yatrib. Di sana sudah ada kelompok-kelompok sekte-sekte Yahudi dan sekte Kristen. Jadi selain itu kemungkinan teks-teks yang bidat-bidat lain juga itu didapatkan ikut dari mempengaruhi. Iya, teks-teks bidat dari sekte-sekte Yahudi yang ada di Yatrib dan juga sekte-sekte Kristen bidat yang ada di Yatrib. Yatrib itu sekarang Madinah. Jadi ketika nama aslinya adalah Yatrib, ketika kemudian 3 tahun setelah hijrah, futuh Yatrib, ya semua akhirnya jadi Islam. Namanya dirubah menjadi Al-Madinatun Nabi. Jadi Madinah itu artinya kota. Madinatun Nabi, kotanya Nabi gitu. Sangat menarik. Ya. God lovers, kita sudah membahas figur Warokah bin Naufal yang sering dilupakan dalam percakapan lintas iman. Padahal, menurut sumber Islam sendiri, ia menjadi orang pertama yang meneguhkan kenabian Muhammad. Pak Arief, mengapa banyak kisah Alkitab seperti Musa, Abraham, Daud, dan Yesus muncul dalam Quran? Ya, kalau kita bicara tentang teks secara historis ya, kan tulisan-tulisan tentang Abraham, Daud, Musa, Yesus sudah ada ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Islam. Ya. Dan itu udah beredar dalam bentuk manuskrip ya. Bahkan Alkitab sendiri Perjanjian Baru ya udah selesai di abad pertama kan. Jadi tentang Yesus sendiri ya sudah banyak beredar ya. Dan kelompok Kristen Bidat juga yang di Jazirah Arab juga punya beberapa manuskrip ya. Juga bidat-bidat Yahudi juga punya manuskrip tentang cerita-cerita dari mulai Abraham dan seterusnya gitu ya. Nah, kemungkinan ya. Karena memang kalau kita lihat hari ini ya ada Pseudo-Matthew ternyata ditulis lagi dalam Al-Qur'an, dikutip. Pseudo-Matthew kan itu Injil Bidat ya. Lalu ada Infancy Gospel of Thomas
ya. Itu dikutip juga di dalam Al-Qur'an, ada teksnya ya. Itu terlihat jelas ya. Oh iya, itu ada capture beberapa frase di sana. Sumbernya nggak ada dalam Alkitab kita. Tapi kalau kita hari ini baca Pseudo Matthew, Infancy Gospel of Thomas, itu kelihatan di situ. Oh, ini dari sini ternyata sumbernya terdekatnya. Nah, lalu ada juga bidat-bidat Yahudi ya, yang menceritakan tentang kisah-kisah dalam tanda kutip yang disebut sebagai nabi-nabi ya, dari mulai Adam dan seterusnya. Itu juga eviden teks historisnya ada. Dan ini punya keterkaitan. Kita kalau ngomongin historic text ya, nggak bisa dibantah jadinya bahwa ada memang ada gitu ya. Iya. Memang ada keterkaitan gitu ya. Karena bukti historisnya ada ya gitu. Yang paling dahsyat tuh kalau ada bukti antropologisnya, arkeologisnya ya, itu lebih dahsyat lagi. Gitu. Apakah bisa jadi cerita dalam Quran berasal dari versi non-kanonik yang menyimpang? Oh jelas bisa jadi, seperti saya bilang tadi ya. Kalau misalnya Infancy Gospel of Thomas ya, itu bukan, kita nggak anggap itu sebagai Injil ya. Karena munculnya itu juga 200 tahun setelah kanonisasi. Ya. Jauh sekali ya. Atau itu ya juga artinya sekitar 200 tahun sebelum Al-Qur'an. Ya. Itu jadi di kita nggak ada karena itu belum muncul pas kanonisasi gitu ya. Begitu juga Injil-Injil bidat dari Ebonite yang muncul belakangan karena Arianismenya aja baru muncul 350 tahun. Tahun 350 ya. Jadi sekitar 200 tahun setelah kanonisasi. 300 tahun setelah kanonisasi baru Nestorian muncul pengajarannya. Ebonite lebih muda lagi kan. Evidence sejarahnya menunjukkan itu ya, gitu Pak Martin ya. Betul. Ya. Nah, dalam Quran Isa tidak disalib. Tidak disebut anak Allah juga. Nah, apakah ini selaras dengan Injil sejati? Ya enggak jelas ya. Itu pandangan dari sekte bidat Arianisme juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus bukan Tuhan. Ya kan? Sebelum Islam mengatakan itu, Arianisme sudah mengatakan itu. Ya. Nestorian sudah mengatakan itu juga. Gitu ya. Dan Ebonite yang sangat dekat dengan agama Islam juga mengatakan itu. Di situ mulailah kabur tentang konsep keselamatan. Ya. Karena ketika Ebonite menyatakan diri kembali kepada hukum Taurat, berarti kembali kepada keselamatan berdasarkan amal soleh, perbuatan baik. Iya, sama dengan hukum Taurat. Gitu ya, ininya akarnya di situ. Iya kan? Gitu. Sementara kita bilang keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ya. Kalau gitu kita boleh berbuat jahat dong. Nggak selamat kamu jahat ya. Karena perbuatan baik aja enggak, apalagi karena berbuat jahat. Nggak bakal selamat. Ya. Bingung lah mereka kan. Terus karena apa keselamatan? Karena anugerah. Kasih karunia. Itulah disebut rahmat Allah. Kasih sayangnya Allah. Sangat menarik. God lovers, kita lihat bahwa ada pola yang menarik dari kisah-kisah yang serupa tapi tak sama. Ini membuat kita bertanya, sumbernya dari mana? Injil sejati atau versi yang tidak resmi atau bidat-bidat itu tadi? Untuk menelusurinya, mari kita beranjak ke dunia manuskrip. Ada beberapa penemuan penting yang layak diperhatikan seperti manuskrip Birmingham, Tübingen, dan juga Sana'ah. Nah, Pak Arief bisa dijelaskan kembali apa itu Birmingham manuscript dan mengapa itu penting? Ya, the Birmingham manuscript itu ada di Universitas Birmingham di Inggris ya. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata carbon datingnya itu menunjukkan bahwa dia itu ditulis antara tahun 568
sampai 640-an Masehi. Artinya apa? Artinya adalah sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Oh. Ya, atau sekitar 42 tahun sebelum firman pertama turun di Gua Hira. Ya kan? Ini menarik kan? Iya, jadi sangat udah ada menarik. teksnya, sudah ada. Nah, Yang tadi Pak Arief bilang itu ditulis di sorga, itu ternyata sudah ada di manuskripnya, Birmingham. ya, walaupun tidak utuh ya. Iya. Nah, jadi manuskrip Birmingham itu terdiri dari 2 halaman surat Al-Kahf, yaitu surah 18 ya dalam Al-Quran ya. Itu ayat 17 sampai ayat 31. Nah, lalu ada 1 lembar surah Maryam, itu ayat 91, 98. Lalu surat Toha ya, itu ada ayat 1 sampai ayat 40 ya. Nah, ditulisnya dalam fragmen kulit hewan, bahkan ini lebih tua ya dari manuskrip-manuskrip lainnya. Termasuk juga manuskrip di Sana'a ya. Yang ditemukan sebelumnya di awal perkiraan adalah Sana'a yang lebih tua, ternyata enggak. Ya. Ternyata Birmingham manuskrip lebih tua. Nah, kalau Birmingham manuskrip ini sudah ada 42 tahun sebelum firman Tuhan pertama di Gua Hira, dari mana ini asal usulnya? Ya, bagaimana mungkin ada surah Maryam, surat Toha, dan surat Al-Kahf ya, yang sudah lebih tua umurnya? Sedangkan pandangan sejarawan modern Islam mengatakan bahwa penulisan Al-Quran itu baru dimulai ketika zaman Utsman bin Affan dengan 4 mushaf. Ya, yang tadi saya ceritakan, Zaid bin Sabit sebagai pimpro dari penulisan kanonisasi Al-Quran. Pada tahun? Nah, itu diperkirakan tahun 648 baru dimulai ya. Nah, kalau ini udah ada 500 tahun 568 berarti ada jeda yang cukup panjang. Iya. Ya. Makanya tadi kita bahas bahwa ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem tahun 638 Masehi, kitab buku Al-Quran itu belum ada. Belum ada nih. Ini secara historis nih ya. Dan sejarawan udah mengakui ini. Ya. Barulah di zaman Utsman dibikin 4 mushaf tadi. Setelah Umar bin Khattab meninggal, digantikan oleh Utsman. Barulah di zaman Utsman ini berhasil dikanonisasi. Gitu. Itu sekitar 50-an, 60-an kalau nggak salah ya. Kalau teksnya Mu'mim Siri itu sekitar 670-an. Katanya kemungkinan itu baru ditulis ya. Kok Birmingham manuskrip 568? Iya. Menarik ya, jadi artinya memang kalau secara teks ya ada upaya yang memang dilakukan orang-orang di zaman dulu yang berhubungan dengan kekristenan untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Arab. Ya, dari kelompok-kelompok Kristen tadi, Kristen bidat yang bercampur dengan cerita dan mitos-mitos lokal. Begitu. Jadi Birmingham manuskrip ini tertulis dalam bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Bahasa Arab udah ya. Tapi bukan Arab modern ya, masih proto-Arab klasik ya. Yang Quran sekarang juga bahasa Arab klasik kan. Ya, belum ada tanda baca, belum ada ini dan sebagainya. Kalau usia dari Birmingham manuskrip ini lebih tua dari masa pewahyuan Nabi Muhammad, nah bagaimana bisa memuat teks Quran? Atau jangan-jangan ini hipotesis ya, teks Quran itu berasal dari manuskrip-manuskrip kelompok-kelompok bidat yang sudah ada sebelum Muhammad. Kan? Nah, tidak utuh jadinya. Iya. Gitu loh. Makanya banyak pertentangan di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Ya, ada banyak tuh hal-hal yang terlihat sama padahal tidak. Gitu loh. Iya. Ya, terutama tentang apa? Keselamatan.
Ya. Kan tadi kita bahas bahwa Arianisme menolak Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nestorian juga, Yesus adalah subordinat. Ya. Ebonite juga menolak itu. Makanya, sedangkan pengajaran Paulus kita dalam perjanjian baru bahwa keselamatan itu dilakukan lewat penebusan Mesias. Ya. Ya, makanya kemudian Mesiasnya harus mati, ya, disalibkan menanggung dosa manusia. Ya, tapi itu kan ditolak oleh Ebonite. Makanya dikatakan nggak heran kalau kemudian teks Ebonite menulis bahwa Yesus tidak mati. Karena karya keselamatan itu bukan lewat kematian Mesias. Yesus tidak menjadi sentral keselamatan. Tidak menjadi sentral keselamatan. Iya. Keselamatan itu kembali kepada hukum Taurat, mengerjakan amal soleh. Iya. Itu. Nah, Pak Arief bisa tolong dijelaskan apa perbedaan antara Birmingham, Tübingen, dan Sanaa manuskrip? Ya, ini timing pertama, ya, masalah waktu ya. Jadi carbon dating itu menunjukkan bahwa Birmingham paling tua, ya, pertama, ya, 568 Masehi. Tübingen itu carbon datingnya 649 Masehi. Nah, terdiri dari surat Al-Isra, ya, surat 17, ya, sebagian ayat 35 dan 36, nggak utuh ya. Surah Yasin ayat 57, ya, dan ditulis dalam bahasa Kufi. Bahasa Kufi itu bahasa yang ada di Timur Tengah yang memang predate dari bahasa Arab. Sebelum ada bahasa Arab, ya. Nah, sedangkan kalau Sanaa manuskrip, ya, itu juga lebih menariknya lagi ada upaya penghapusan. Ketika dikasih ultraviolet, ya, dalam palimpsest itu ditemukan ada bekas hapusan ayat, ada penulisan ulang di atasnya. Oh. Gitu ya. Dan itu ditemukan di Sanaa dan juga tidak utuh. Ya, hanya fragmen-fragmen tadi, ya. Nah, ini 3 yang tertua yang ditemukan, ya. Dan yang paling lengkap memang The Birmingham manuskrip. Yang paling lengkap, ya, yang paling banyak. Paling banyak. Ya. Nah, sekali lagi, ya, ini tidak utuh nih, ya. Bukan tidak mungkin di kemudian hari orang menemukan lagi teks-teks yang lebih tua lagi. Bukan tidak mungkin, ya. Iya. Seperti juga orang menemukan the Dead Sea Scroll. Ya. Iya. Jadi kita bisa lihat nih nanti nih, ya, perkembangan sejarah ini masih dinamis, ya. Iya, Pak Arief. Apa itu palimpsest dalam manuskrip Sanaa? Dan apa maknanya bagi keutuhan teks Quran? Palimpsest Sanaa itu adalah manuskrip yang ditemukan di Sanaa, yaitu ibu kota Yaman, ya. Ketika mereka merenovasi rumah ibadah dan menemukan itu di langit-langitnya. Ini masjid kuno, ya. Dan kemudian ternyata itu adalah fragmen-fragmen di early text of the Quran, ya. Pada awalnya itu sebelum Birmingham diketemukan, ya, manuskrip-manuskrip itu dianggap sebagai manuskrip tua, ya, palimpsest tua yang dimiliki oleh Islam, ya, yang menceritakan sebagian teks dari ya hanya beberapa ayat dari Al-Quran, ya. Nah, itu menjelaskan tentang upaya penulisan Al-Quran di masa-masa awal. Nah, di situ dalam Sanaa manuskrip itu, palimpsest itu, kita bisa lihat bahwa itu ditulis 2 kali tuh teksnya. Jadi ada upaya menghapus terus ditulis ulang dalam palimpsest itu. Ada bekasnya, ya. Ada bekasnya karena jadi waktu di scan dengan ultraviolet dan sinar X, ya, kelihatan ada tumpang tindih tulisan. Ya. Itu iya. Tapi masih diperdebatkan apakah itu upaya penghapusan atau merubah ayat atau, ya, itu karena tidak ada kertas, ya. Sayang kalau dibuang. Sayang kalau dibuang, akhirnya dihapus kemudian ditulis di atasnya.
Nah, jadi itu masih hipotesis apakah itu upaya rewriting, penulisan ulang, atau upaya penghematan kertas gitu ya. Gitu, jadi itu masih yang, ada beberapa tafsiran kali itu. God Lovers, temuan-temuan ini membuka ruang refleksi bahwa teks-teks kuno tidak selalu final sejak awal. Tapi bagaimana dengan proses kodifikasinya? Untuk itu, di segmen terakhir kita akan membandingkan proses penyusunan teks Alkitab dengan proses kodifikasi Quran di masa Khalifah Utsman. Pak Arief, apa yang dilakukan Khalifah Utsman dan komite 12 orang dalam penyusunan mushaf Quran? Proyek penulisan Al-Quran dalam historis ya, memang yang paling kuat adalah di masa Utsman. Karena di masa Utsman itulah muncul mushaf itu ya, 4 mushaf tadi ya. Ini Khalifah kedua? Khalifah ketiga. Oh, ketiga. Ya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan ya. Nah, Ibnu Sirin dalam bukunya menuliskan bahwa Utsman memutuskan membukukan Al-Quran dan dia memutuskan membentuk komite dari 12 orang. Baik dari kalangan Quraisy maupun dari kalangan Ansor. Ya, di antara mereka ada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit ya. Dan itu ada di dalam Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat ya. Diceritakan ya. Nah, kemudian Ibnu Asakar juga dalam bukunya History of Damascus itu mengisahkan kisah dari Zaid bin Sabit bahwa Utsman memerintahkan 12 orang tersebut untuk mengumpulkan fragmen-fragmen Al-Quran ya. Nah, kemudian membukukannya menjadi satu mushaf ya. Dalam sebuah khotbah Utsman mengucapkan bahwa umat sekarang telah mengalami perpecahan karena perbedaan bacaan Al-Quran. Nah, ini situasi yang terjadi karena dialek pada waktu itu berbeda-beda. Dialek Hejaz dengan dialek Yaman berbeda. Ya, dialek Urdun dengan dialek Karbala berbeda. Ya, Baghdadi berbeda. Sementara juga Persia itu bukan Arab, ya, itu punya dialek yang berbeda. Iran itu Persia ya, bukan Arab ya. Nah, lalu kemudian karena Utsman berkata umat sekarang telah mengalami perpecahan karena perbedaan bacaan Al-Quran. Siapa saja yang menyimpan catatan suatu surah atau ayat harus melaporkannya kepadaku. Ya. Lalu beberapa datang kepada Utsman membawa catatan ditulis di atas tulang hewan, kulit binatang, dan pelepah pohon. Nah, diceritakan ada hadisnya juga ya. Ibnu Asakir dalam History of Damascus. Lalu dalam hikayat yang lain ya dari Hani al-Barbari, seorang sahibul Rasul, aku sedang bersama Utsman saat komite 12 sedang membandingkan mushaf ya. Utsman mengutus aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab dengan membawa tulang punggung domba berisi 3 catatan berbeda dari 3 surah, yaitu surah Al-Baqarah. Ada 3 catatan berbeda dari 3 surah. Ya, ini yang mana yang benar? Nah, ini kan harus direspon ya. Nah, lalu surah Ar-Rum ya dan surah Al-Ala ya. Utsman meminta Ubay bin Ka'ab untuk merevisi ayat dalam surah-surah tersebut. Lalu Ubay merevisi ayat-ayat tersebut. Nah, ini ada dijelaskan di dalam kitab Af-Fadail ya, Abu Ubaid ya. Itu menjelaskan tentang hal seperti itu. Ada lagi cerita ketika Ibnu Saba menceritakan dari perintah Harun bin Umar. Saat Utsman hendak membuat kompilasi Al-Quran, dia meminta kepada Aisyah untuk memberikan beberapa fragmen yang dia simpan di rumahnya. Lalu ia memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengoreksi dan melakukan perubahan seperlunya. Nah, ini ada kita bisa baca ya dalam kitab Tarikh Al-Madinah karya Ibnu Saba. Ya, jadi kita punya referensi-referensi sejarah Islam sendiri dari kalangan Islam sendiri ya, bahwa Umar berusaha melakukan perubahan-perubahan dan jelas dia melakukan beberapa upaya-upaya merevisi ya seperlunya ya. Nah, Zaid bin Sabit kemudian mengatakan saat ia berusaha melakukan kompilasi Al-Quran semasa Khalifah Abu Bakar,
ia tidak mampu menemukan 2 ayat terakhir dari surah Al-Buruj. Sampai akhirnya ia menemukan ayat tersebut kepada Abu Huzaimah Al-Ansari. Dan tidak seorang pun menemukan teks aslinya. Ya. Dari Kharijah bin Zaid bin Sabit menceritakan, dari bapaknya Zaid bin Sabit, saat kami sedang mengkompilasi mushaf Al-Quran, saya kehilangan 1 ayat dari 23 ayat surat Al-Ahzab. Hingga Huzaimah Al-Ansari memasukkannya ke dalam mushaf. Ditambahin sama Huzaimah Al-Ansari. Ya. Selain menekankan dialek Quraisy, jadi Utsman menekankan bahwa Quran itu harus mengikuti dialek Quraisy. Kenapa? Karena nabinya adalah orang Quraisy ya. Dia juga melakukan revisi personal terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini bisa kita lihat di mana ya. Ibnu Abu Daud dalam kitab Al-Masif. Abu Daud ini seorang hadis ya yang cukup kuat ya. Dialek Arab Quraisy atau para sejauh sebut sebagai Hijazi dijadikan rujukan oleh Utsman karena mengasumsikan bahwa Muhammad berbicara dalam bahasa Arab dialek Quraisy atau Hijazi. Namun di kemudian hari kita justru menemukan ternyata banyak sekali teks Quran yang justru menyerap kata dan struktur gramatikal dari Siro-Aramik atau bahasa Aramik Barat yang jadi lingua franca di Jazirah Arab sebelum masa Islam. Jadi bahasa Arab sendiri pada masa itu belum menjadi lingua franca. Bahasa sehari-hari. Ya. Justru bahasa di Arab Utara pada waktu itu adalah Siro-Aramik. Ya. Nah, ini menarik ya, gitu. Karena perkembangan literasi Islam itu justru baru mulai ketika penulisan Al-Quran. Sebelumnya belum ada. Nah, lalu kemudian cerita tentang Utsman membakar ya, manuskrip Al-Quran. Nah, dia berkata, sangat tidak baik jika umat memegang manuskrip asli Al-Quran. Itu akan menyebabkan kebingungan dan perpecahan. Nah, ini dalam Abu Ubaidah dalam kitab Al-Fadail dan Ad-Dani dalam kitab Al-Mughni. Ini dituliskan sejarahnya ya. Fakta-fakta di atas ya itu menjabarkan bahwa proses penulisan Al-Quran ya, dalam sejarah teks itu sebenarnya ya cukup bermasalah. Jadi manuskrip-manuskrip yang terserak ini dikumpulkan, ditulis ulang, lalu yang eviden aslinya dibakar. Dibakar ini ya. Jadi inilah yang jadi pegangan. Hasil dari 12 orang dalam komite ini. Itulah yang dipegang sampai hari ini. Yang keputusannya langsung oleh Utsman ya. Dan dulu itu belum ada tanda baca juga, belum ada tajwid juga, belum ada. Nah ini kita ngomong evidence sejarah teks. Ya. Jadi yang mana yang mau kita pilih, bahwa itu sudah ada di langit, diturunkan ke dunia, atau memang sejarah teks ini. Jadi mau yang di mana nih ya? Sementara evidence sejarah modern menuliskan bahwa ada juga Birmingham text. Manuskrip ya, penulisannya sudah ada sebelum zaman pra-Islam. Jadi pra-Islam ya. Saya sebagai orang Kristen, yang saya tahu Al-Quran itu diturunkan dari langit. Saya belum pernah tahu tentang sejarah penulisan ini. Ya ini juga ada perdebatan, mau mana yang diterima. Gitu ya. Nah, yang mana yang mau diterima. Nah masalahnya adalah ketika kita sudah mengimani itu turun dari langit, kita akan menolak sejarah ini. Iya. Ya. Kalau kita menerima sejarah ini, berarti kita mengakui ada campur tangan manusia dalam prosesnya. Iya. Ya. Betul. Nah, ketika kita meyakini bahwa oh kalau gitu ada penambahan dan sebagainya, ini gimana dong ya? Sementara kita di kekristenan dari awal kita diajarkan bahwa Alkitab kita, kitab suci kita ditulis oleh tangan manusia. Lewat rentang waktu sejarah. Makanya kita diserang-serang terus. Wah itu campur tangan manusia. Kita menjaga ini dengan evidence sejarah yang jelas. Ya. Dan kita mempertahankan ya, iman kita dengan evidence sejarah yang kita punya. Kita nggak takut dikritik teks, tapi dalam Islam kritik teks dianggap sesat. Hati-hati, bisa dianggap penghujatan. Kalau meyakini ada sejarah penulisan, berarti kita mirip-mirip dong.
persoalannya mau nggak mengakui, ya Iya, kan? iya. Sementara evidence sejarahnya kan menuliskan tentang ini. Ini nggak jatuh dari langit. Iya. Ya, ada campur tangan manusia, Zaid bin Sabit, ada campur tangan dari Ubaidillah, ada campur tangan dari Utsman. Persoalannya kalau mengakui ada sejarah penulisan, berarti harus Nggak terbuka. otentik dong. Iya. Karena evidence otentiknya mana? Udah dibakar oleh Utsman. Dan berarti akan muncul kritik-kritik juga dong, seperti Alkitab yang dikritik. Kalau kita biasa, karena kita mengerti bahwa sejarah itu tidak hanya mencatat peristiwa, ya, tapi sejarah itu adalah sebuah proses dialektika, ya, dari sebuah fenomena atau perubahan, ya. Iya. Dan kita ngomongin tentang hal-hal yang faktual, kita nggak takut, ya, karena iman dan dialektika kita dan pemahaman historis kita, ya, itu bisa kita konfirmasi. Ya, kita nggak takut melakukan kritik teks. Nah, jadi bagaimana proses ini jika dibandingkan dengan sejarah kanonisasi Alkitab dan Injil versi Bidat? Kalau Injil versi Bidat itu sulit, makanya gini ya, satu-satunya cara mengkonfirmasi Injil Bidat itu adalah ketika ternyata bertentangan dengan versi asli yang sudah ditulis sebelumnya. Ya, Alkitab sudah dikanonisasi di abad pertama, clear. Ya, di tengah peperangan, di tengah ini, ya, itu Bishop of Alexandria, ya, itu sudah mengerjakan itu. Ya. Nah, ini menarik kan. Nah, ketika muncul belakangan, ya, oh sorry ini nggak masuk nih. Ya. Kok kita bisa, hari ini kita lagi bilang science dan teknologi membantu kita dengan carbon dating. Ya. Teks-teks Bidat itu rata-rata muncul itu abad kedua. Baru mulai beredar. Baru mulai. Walaupun di abad pertama ada ya. Anak Hamadi, ya, itu Bidat yang dekotism, ya, yang menolak kemanusiaan Yesus malah. Ya, tapi itu pun kita anggap Bidat tuh, menolak kemanusiaan Yesus, ya. Karena nggak bisa menolak kemanusiaan Yesus, ya. Karena Yesus juga firman yang turun jadi manusia. Gitu loh. Nah, yang satu menolak keilahian Yesus. Jadi sebenarnya serangan terhadap kebenaran Kristus itu dari mana-mana. Begitu, Pak. Baik, Pak Arief. Ini pertanyaan yang terakhir. Apakah proses editorial seperti revisi, penghapusan, dan standarisasi naskah adalah hal yang juga terjadi dalam tradisi Kristen? Kalau revisi ini sulit ya kita bisa terima, ya. Kenapa nggak bisa terima? Karena ada sudut pandang yang berbeda dari Matius dengan Markus aja. Ya, masalah silsilah Yesus. Ya. Lalu orang nuding, wah itu berarti bertentangan. Ya. Padahal justru itu yang aslinya memang karena sudut pandangnya berbeda. Justru itu untuk saling melengkapi. Iya, kita bisa melihat di situ, ya. Kalau kita mau, kita revisi, rubah, samain semua. Berarti nggak otentik. Betul. Nah, lalu ada penambahan. Apa yang ditambah? Ya. Nah, kayak ada teks Markus yang tidak tertulis dalam Kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus baru muncul di abad ketiga kan. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalaupun itu belum ketemu manuskripnya, bukan berarti itu ada editorial, bukan. Ya. Tapi dalam The Dead Sea Scroll kita tahu ternyata itu ada. Teks-teks kita yang lama itu ternyata terkonfirmasi.
Baru kemudian muncul dalam Dead Sea Scroll, oh ini ada ayatnya. Ya, tapi itu bukan proses editing ya. Tapi karena proses waktu, evidence sejarahnya baru muncul belakangan. Dan ketika itu terkonfirmasi, ayat ini ada dalam Alkitab. Dalam Yohanes ada. Dalam Lukas ada. Dalam Petrus ada. Oh, berarti benar, tidak bertentangan. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa tidak ada standarisasi naskah. Kenapa nggak ada? Ya. Karena ternyata tadi Matius itu masih menggunakan bahasa istilah-istilah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Ya. Dia nggak plug standarisasi ke dalam bahasa Greka misalnya. Nggak begitu ya. Kenapa? Walaupun mungkin Matius bisa menulis dalam bahasa Greka. Tapi dia lebih kayak saya misalnya. Ya, saya membuat tulisan tugas-tugas paper saya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau suruh milih, saya lebih milih bahasa Indonesia. Ya. Lebih lengkap ya, karena saya merasa ketika dalam bahasa Inggris walaupun saya lancar, ya, walaupun TOEFL saya bagus ya, tetap masih kayak ada yang kurang, gitu ya. Akhirnya cross check terus nih, terus apa nih yang nggak sesuai gitu. Lebih nyaman pakai bahasa lebih ibu. Nyaman, ya. Akhirnya itulah yang terjadi dalam, makanya nggak ada standarisasi. Kok bisa teks Aramik ada di sini? Kok bisa teks ini ada di sini? Ya. Kalau standarisasi terjadi semua harus sama nih. Strukturnya, tata bakunya, ya ditulis ulang tadi. Kemudian nanti teks aslinya Matius itu kita bakar aja. Itulah standarisasi. Ya, harus dalam satu bahasa Quraisy. Ya, harus logat Quraisy misalnya Alkitab, harus logat Greka. Ya nggak bisa. Ya. Jadi Alkitab kita ini bisa diterjemahkan dalam bahasa-bahasa daerah, misalnya di Indonesia. Ada ratusan bahasa daerah kan. Jadi Alkitab itu bisa dikenal lebih akrab, lebih baik dalam bahasa daerah. Tanpa merubah arti. Tanpa melakukan standarisasi. Nggak perlu. Ya. Karena bukan tentang standarisasinya ya, tapi tentang hakikatnya. Firman itu dinyatakan. Ya. Kasihan nanti ya orang-orang suku Sasak di Lombok yang misalnya percaya Yesus nggak ngerti bahasa Greka. Iya betul. Kasihan. Ya, saya juga nggak ngerti. Itu Greka klasik. Terima kasih Pak Arif. Luar biasa penjelasan hari ini. Dan kami sangat diberkati lewat penjelasan yang disampaikan oleh Pak Arif. Dan God Lovers, hari ini kita sudah menjelajahi sebuah pertanyaan besar. Apakah Alkitab itu turun dari langit seperti Quran atau hasil tulisan manusia biasa? Kita melihat bahwa bagi iman Kristen, Alkitab memang ditulis oleh manusia, tapi diilhami oleh Roh Kudus. Inilah yang membuatnya tetap menjadi firman Allah, hidup, relevan, dan penuh kuasa. Kita juga sudah menelusuri bagaimana ada interaksi sejarah antara ajaran Kristen awal, termasuk yang menyimpang, dengan lingkungan tempat lahirnya Islam. Dan bagaimana tokoh seperti Warokah bin Naufal bisa menjadi jembatan yang menjelaskan persamaan dan perbedaan antara narasi Alkitab dan Al-Quran. Sebagai penutup, mari kita tetap terbuka, jujur dalam pencarian, dan rendah hati dalam berdialog. Karena kebenaran tidak takut diuji, dan kasih Kristus tidak pernah menyerang, tapi selalu mengundang. Saya, Pendeta Martin Harefa, pamit. Terima kasih kepada Pendeta Arif Birjaya atas pencerahan yang luar biasa hari ini. Jika Anda diberkati, silakan like, komen, dan share. Sampai jumpa di episode Diaspora Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
biarkan aman selalu.